Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, Ibu Ratih Anggoro Wilis. Perkenankan saya Bella Aisyah Ayu Aprilia, NIM 250210200335 dari kelas MC 510, izin mempresentasikan ujian akhir semester Digital Innovative Entrepreneurship dengan topik analisis bisnis digital. Pada slide ini, saya akan menjelaskan definisi bisnis digital. Bisnis digital merupakan aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan media elektronik dalam berbagai proses, mulai dari operasional, pemasaran, transaksi, hingga penyampaian produk atau jasa kepada konsumen. Bisnis digital juga umumnya berfokus pada pemanfaatan internet sebagai sarana utama untuk menciptakan nilai atau value creation, sekaligus menjangkau pelanggan secara lebih luas dan cepat. Lalu, apa yang membedakan bisnis digital dengan bisnis konvensional? Saya membandingkannya menjadi 6 aspek pembeda sebagai berikut. Bisnis konvensional biasanya beroperasi secara offline atau fisik, produknya berupa barang fisik atau layanan tatap muka, dan jangkauan pasarnya terbatas oleh lokasi serta waktu. Sedangkan bisnis digital dijalankan secara online berbasis internet, produk atau jasanya berbentuk layanan digital seperti aplikasi atau platform online, serta memiliki jangkauan pasar yang jauh lebih luas karena tidak dibatasi oleh wilayah. Selain itu, transaksi pada bisnis digital sudah menggunakan sistem pembayaran elektronik seperti e-payment dan subscription. Skalabilitas bisnis digital juga lebih tinggi karena bisa melayani jutaan pengguna secara bersamaan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa bisnis digital lebih unggul dalam fleksibilitas, efisiensi, dan ekspansi pasar yang lebih cepat. Jenis-jenis bisnis digital terdiri dari 3 jenis utama, di antaranya yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang menghadirkan versi digital dari produk yang awalnya dijual dalam bentuk fisik. Contohnya, buku cetak yang kini beralih ke e-book yang bisa diakses kapan saja melalui gawai. Begitu juga dari segmen hiburan, yang dulu mengharuskan kita menyewa CD atau DVD untuk menonton film, sekarang sudah bergeser menjadi layanan streaming yang lebih praktis. Contoh lainnya, media penyimpanan data yang awalnya kita membutuhkan flash disk untuk backup data, sekarang dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui layanan cloud seperti Google Drive yang tersedia secara gratis. Kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang memfasilitasi transaksi barang atau jasa melalui teknologi digital seperti marketplace atau online shop. Contohnya adalah Shopee, Tokopedia, dan Gojek yang tidak hanya menyediakan layanan jual beli barang, tetapi juga menawarkan berbagai kemudahan seperti pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik, dan jasa lainnya dalam satu aplikasi. Ketiga adalah bisnis digital hybrid, yang mengombinasikan dari berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Contohnya adalah TikTok Shop, yang mengombinasikan kekuatan media sosial sebagai sarana interaksi, e-commerce sebagai tempat transaksi, serta advertising sebagai strategi promosi dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Untuk studi kasus, saya memilih startup Ruang Guru. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi pendidikan asal Indonesia yang menyediakan layanan pembelajaran digital berbasis aplikasi dan website. Layanannya meliputi video pembelajaran, kelas online, latihan soal, bimbingan belajar, serta program peningkatan keterampilan. Dengan konsep ini, Ruang Guru menjadi salah satu contoh nyata perkembangan bisnis digital di Indonesia pada sektor pendidikan. Lalu, apa jenis bisnis digital dari Ruang Guru? Ruang Guru termasuk dalam kategori bisnis digital hybrid karena menjalankan beberapa model bisnis digital sekaligus. Pertama, Ruang Guru merupakan versi digital dari bisnis non-digital karena berhasil mengubah sistem bimbingan belajar tatap muka menjadi pembelajaran online berbasis video, modul digital, dan kelas daring. Hal ini menunjukkan bahwa Ruang Guru mendigitalisasi layanan pendidikan yang sebelumnya konvensional menjadi layanan modern berbasis internet.
Selain sebagai versi digital dari bimbingan belajar konvensional, ruang guru juga berperan sebagai fasilitator digital. Ruang guru memfasilitasi hubungan antara guru atau tutor, siswa, dan orang tua melalui platform digital. Kemudian, ruang guru juga menerapkan model pendapatan berbasis subscription, di mana pengguna membayar paket belajar premium secara berlangganan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang guru tidak hanya menjual konten edukasi digital, tetapi juga menjadi platform layanan pendidikan berbasis teknologi. Selanjutnya, saya menganalisis keunggulan bisnis digital ruang guru. Keunggulan yang pertama adalah konsep pasar tanpa batas atau borderless market. Ruang guru tidak terbatas pada satu kota seperti bimbel konvensional. Siswa dari Sabang sampai Merauke dapat menggunakan layanan yang sama karena aksesnya berbasis aplikasi online. Selain itu, ruang guru dapat digunakan kapan saja sehingga fleksibel dari sisi waktu belajar. Implikasinya adalah ruang guru memiliki skalabilitas tinggi karena satu platform dapat melayani jutaan pengguna secara bersamaan. Keunggulan yang kedua adalah potensi penghasilan tanpa batas. Model bisnis digital ruang guru memungkinkan pendapatan besar karena produk digital dapat dijual berulang kali tanpa biaya produksi ulang yang signifikan. Sumber penghasilan utama ruang guru berasal dari subscription atau paket premium, kelas online intensif, program persiapan ujian, kerjasama institusi pendidikan dan pemerintah, serta pelatihan keterampilan. Potensi penghasilan ruang guru besar karena video, modul, latihan soal yang digunakan berkali-kali, tidak membutuhkan toko fisik, dan satu materi dapat menghasilkan revenue dari banyak pengguna sekaligus. Keunggulan berikutnya adalah pemanfaatan teknologi digital yang intensif. Ruang guru memanfaatkan teknologi untuk membangun keunggulan kompetitifnya. Teknologi pertama adalah aplikasi mobile dan website sebagai platform utama. Platform ini berfungsi sebagai toko digital, tempat pengguna mengakses seluruh fitur belajar. Dampaknya, ruang guru memiliki skalabilitas tinggi dan biaya operasional yang rendah. Teknologi kedua adalah video streaming learning system, yaitu penyediaan materi pembelajaran berbentuk video streaming yang bisa diputar ulang kapan saja sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Selain itu, ruang guru juga memanfaatkan teknologi digital lain seperti data analitik dan big data. Ruang guru mengumpulkan data aktivitas pengguna seperti materi yang sering dipelajari, waktu belajar, serta tingkat progres, lalu dianalisis untuk memahami kebutuhan pengguna sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran. Ruang guru juga menggunakan sistem pembayaran digital dan subscription seperti e-wallet dan transfer bank, sehingga transaksi lebih mudah dan meningkatkan peluang pembelian. Selain itu, ruang guru menggunakan digital marketing tools melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, serta iklan digital. Hal ini berdampak pada pemasaran yang lebih efektif dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah program Clash of Champions yang ditayangkan di YouTube seperti yang kita tahu bersama. Program tersebut berhasil meningkatkan engagement secara signifikan. Program ini tidak hanya menarik perhatian banyak penonton, tetapi juga membuat semakin banyak orang mengenal Ruang Guru sebagai platform edukasi digital yang inovatif dan relevan dengan generasi muda. Selanjutnya, saya akan membahas transformasi digital yang dilakukan oleh Ruang Guru. Transformasi digital sendiri adalah proses perubahan model bisnis tradisional ke sistem digital agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Ruang Guru telah melakukan transformasi digital dengan mendigitalisasi layanan bimbingan belajar, mengembangkan platform pembelajaran berbasis aplikasi sehingga materi dapat diakses kapanpun dan dimanapun, menerapkan sistem evaluasi otomatis berupa latihan soal berbasis sistem, lalu mengintegrasikan ekosistem pendidikan digital yang menghubungkan tutor, siswa, orang tua, dan lembaga pendidikan. Transformasi ini membuktikan bahwa Ruang Guru telah menjalankan bisnis digital secara terstruktur dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Namun, transformasi digital juga memiliki tantangan. Secara umum, kendala transformasi digital meliputi faktor manusia atau SDM, kurangnya sumber daya, strategi bisnis yang belum jelas, serta proses bisnis yang belum customer oriented.
Dalam kasus ruang guru, tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan akses internet di daerah terpencil, persaingan ketat dengan platform edukasi teknologi lainnya, serta perubahan kurikulum pendidikan nasional dan kebutuhan inovasi teknologi agar tidak stagnan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya memberikan beberapa usulan pengembangan bisnis digital. Usulan yang pertama adalah pengembangan mode offline learning atau low internet mode. Ruang guru dapat menyediakan fitur pembelajaran offline berbasis download terjadwal, misalnya video otomatis turun di saat tersedia Wi-Fi, modul PDF, pelatihan soal offline, serta versi aplikasi ringan atau LED app untuk HP yang spesifikasinya rendah. Usulan ini dapat mengatasi ketimpangan akses internet dan kendala kuota yang tidak stabil. Dampaknya, ruang guru bisa memperluas pasar ke daerah rural dan meningkatkan loyalitas pengguna. Lalu usulan yang kedua adalah kemitraan dengan operator telekomunikasi. Ruang guru dapat memperkuat kerjasama dengan Telkomsel, Indosat, atau operator lain untuk menyediakan paket kuota edukasi murah, serta bundling aplikasi dengan paket data khusus pelajar. Hal ini dapat mengatasi hambatan biaya kuota internet dan mampu menjangkau siswa menengah bawah. Dampaknya, ruang guru dapat meningkatkan jumlah pengguna baru secara cepat dan memperkuat daya saing dibanding kompetitor education technology lainnya. Usulan yang ketiga adalah membangun sistem kurikulum yang adaptif otomatis. Ruang guru dapat mengembangkan sistem internal yang mampu memperbarui materi secara otomatis ketika kurikulum berubah, serta meningkatkan tagging materi sesuai standar kurikulum terbaru. Usulan ini dapat mengatasi tantangan perubahan kurikulum nasional yang dinamis, serta mengurangi risiko materi pembelajaran yang tidak relevan. Dampaknya, ruang guru akan lebih cepat beradaptasi dibanding pesaing dan meningkatkan kredibilitasnya sebagai platform pembelajaran yang terpercaya. Usulan yang keempat adalah gamifikasi pembelajaran yang lebih kompetitif. Ruang guru dapat mengembangkan sistem gamifikasi tingkat lanjut seperti peringkat nasional antar siswa, kompetisi mingguan antar sekolah atau kota, serta reward berupa voucher pendidikan atau akses premium. Gamifikasi ini dapat mengatasi tingkat kejenuhan pengguna dan meningkatkan engagement. Selain itu, strategi ini juga dapat menciptakan peluang viral marketing karena kompetisi dapat menarik perhatian publik dan meningkatkan brand awareness. Baik, berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun analisis baik dari sumber artikel maupun website resmi. Referensi ini mencakup informasi mengenai konsep bisnis digital, perbedaan bisnis konvensional dan digital, serta informasi profil ruang guru. Selain itu, sumber utama juga berasal dari materi pembelajaran Edlink Uncia, yaitu Digital Innovative Entrepreneurship sesi 14. Baik, demikian presentasi analisis bisnis digital yang saya sampaikan dengan studi kasus startup ruang guru. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa ruang guru merupakan bisnis digital hybrid yang memiliki keunggulan pasar tanpa batas, potensi pendapatan tinggi, serta pemanfaatan teknologi digital yang kuat. Namun, ruang guru tetap perlu melakukan pengembangan agar mampu beradaptasi dengan tantangan transformasi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan paparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.